Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Muhammad Hafi, Muhammad Naufal Aulia, Naila Cahya, Nadiha, dan Nasalia Hasifa akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. A. Sejarah awal lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani didirikan pada tahun 1299 Masehi oleh Utsman I, bertepatan dengan Sultan Alauddin I meninggal dunia. Setelah Sultan Alauddin I meninggal dunia, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, raja keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani bernama di Qura Hishar. Daulah Utsmaniyah berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi. Dalam perjalanan panjang yang berliku-liku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhan daulah tersebut. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur ini masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani, yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. 1. Utsman. Disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. 2. Orhan. Menggantikan kedudukan ayahandanya, Orhan memindahkan kerajaan dari Qura Hishar ke Bursa. 3. Murad I. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. 4. Bayazid I. Hanya dengan jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaannya Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, ia diberi gelar Yadrum atau Kilat. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikannya yang dikaruniai oleh Allah SWT kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua, setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu kepengetahuan. Yang kedua itu ada dari Murad II dari tahun 824 hingga 855 Hijriah atau 1421 hingga 1451 Masehi. Yang ketiga yaitu Muhammad II Al-Fatih dari tahun 855 hingga 884 Hijriah atau 1451 hingga 1481 Masehi. Yang keempat yaitu Bayazid II dari tahun 884 hingga 918 Hijriah atau dari 1481 hingga 1512 Masehi. Yang kelima yaitu Salim I dari tahun 918 hingga 926 Hijriah atau 1512
hingga 1520 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Sulaiman Al-Qanuni dari tahun 927 hingga 974 Hijriah atau dari 1520 hingga 1566 Masehi. Selanjutnya adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Jadi Daulah Utsmani ini berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 Masehi, berganti menjadi Republik Turki. Mundurnya Daulah Utsmani ini disebabkan karena lemahnya penguasa pada masa itu dan lemahnya sistem pemerintahannya, sehingga bangsa Barat atau Eropa semakin kuat. Dan selain itu, juga pasukan Inkisyariah sangat berpengaruh terhadap kekacauan yang timbul pada masa itu. Nah, jadi sebelum lanjut, apa itu pasukan Inkisyariah? Pasukan Inkisyariah adalah pasukan elit atau pasukan utama pada masa Daulah Utsmani. Nah, jadi kemunduran Daulah Utsmani ini mulai pada masa pemerintahan Sultan Salim I sampai pada masa kekuasaan Abdul Hamid II. Jadi intinya faktor-faktor yang menjadi alasan kemunduran Daulah Utsmani adalah yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpinnya. Jadi maksudnya pemimpin-pemimpin pada masa itu menjadi sangat cinta dunia, hobi berfoya-foya dan terjerat penyakit sikap iri hati dan saling membenci. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terlena dengan gemerlap dunia, namun banyak juga yang merana dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan. Yang kedua adalah melemahnya kekuatan militer dan adanya serangan Eropa. Dan yang terakhir adalah gerakan oposisi sekuler. Jadi puncak terjadinya peristiwa itu adalah pada masa 1901 Masehi dengan dalilah gerakan mogok massal dan akhirnya Organisasi Persatuan dan Kesatuan berhasil memasuki Istanbul dan menyingkirkan Abdul Hamid II. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.